Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Video ini dibuat oleh kelompok 7 kelas manajemen E untuk memenuhi tugas prinsip-prinsip manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mata kuliah manajemen mengenai Manager and Ethical Behavior dan Encouraging Ethical Behavior. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih Manager and Ethical Behavior itu? Manager and Ethical Behavior atau dalam bahasa Indonesia manajer dan perilaku etis. Manajer di semua tingkatan, di semua area, dalam semua ukuran dan jenis organisasi memang menghadapi masalah dan dilema etika tertentu. Misalnya, apakah etis bagi seseorang menggunakan mobil perusahaan untuk keperluan pribadi? Tentu tidak etis, bukan? Nah, saat manajer merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan, mereka harus mempertimbangkan dimensi etika. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah prinsip, nilai, dan keyakinan yang menentukan keputusan dan perilaku yang benar dan salah. Perilaku juga ada dua, perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis yang artinya adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan seseorang dan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan yang baik dan benar. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan seseorang dan norma-norma sosial dianggap salah. Faktor yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Tahap perkembangan moral. Penelitian membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkat yang dimana masing-masing memiliki 2 tahap yang berurutan. Tingkat yang pertama, prakonvensional. Tahapannya berpegang teguh pada aturan untuk menghindari hukuman. Tahapan kedua, mengikuti aturan hanya ketika melakukannya untuk kepentingan pribadi. Tingkatan yang kedua yaitu konvensional. Tahapannya, hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang di dekatnya. Tahapan yang kedua, menjaga ketertiban konvensional dengan memenuhi kewajiban yang telah disetujui. Tingkatan yang ketiga adalah berprinsip. Tahapannya, menghargai hak orang lain dan menjunjung tinggi nilai mutlak tanpa memandang pendapat mayoritas. Tahapan yang kedua, mengikuti prinsip etika sendiri meskipun melawan hukum. Yang selanjutnya adalah karakteristik individu. Dalam karakteristik individu ada 2. Yang pertama nilai. Nilai-nilai kita berkembang sejak usia muda berdasarkan apa yang kita lihat dan dengar dari orang tua, guru, teman, dan orang lain. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian telah ditemukan untuk mempengaruhi tindakan individu menurut keyakinan tentang apa yang benar atau yang salah. Kekuatan ego dan lokus kendali. Selanjutnya ada variabel struktural. Desain struktural organisasi dapat mempengaruhi apakah karyawan berperilaku etis atau tidak etis. Sistem penilaian kinerja juga dapat mempengaruhi perilaku etis atau tidak etis. Beberapa sistem berfokus secara eksklusif pada hasil, sementara yang lain mengevaluasi sarana serta tujuan. Ketika karyawan dievaluasi hanya pada hasil, mereka mungkin ditekan untuk melakukan apapun yang diperlukan agar terlihat bagus hanya pada hasil saja, dan tidak peduli dengan bagaimana mereka mendapatkan hasil tersebut. Selanjutnya ada intensitas masalah. Intensitas masalah terdiri dari 6. Yang pertama, besarnya kerugian. Semakin besar jumlah yang dirugikan. Yang kedua, konsensus kesalahan. Semakin setuju bahwa tindakan tersebut salah. Yang ketiga, kemungkinan bahaya. Semakin besar kemungkinan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan kerugian. Yang keempat, konsekuensi segera. Semakin cepat konsekuensi dari tindakan tersebut akan dirasakan. Yang kelima, kedekatan dengan korban. Semakin dekat orang tersebut dengan korban,
Yang keenam, konsentrasi efek. Efek tindakan yang lebih terkonsentrasi pada korban semakin besar intensitas atau kepentingan masalah. Ketika masalah etika penting, karyawan lebih cenderung berperilaku etis. Selanjutnya, etika dalam konteks internasional. Meskipun ada beberapa kepercayaan moral yang sama, perbedaan sosial dan budaya antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis atau tidak etis. Penting bagi manajer individu yang bekerja di budaya asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, politik, hukum pada perilaku yang pantas dan dapat diterima. Nah, materi selanjutnya yaitu encouraging ethical behavior, atau dalam bahasa Indonesia, mendorong perilaku etis. Manajer dapat melakukan sejumlah hal jika mereka serius dalam mendorong perilaku etis, mempekerjakan karyawan dengan standar etika yang tinggi, menetapkan kode etik, memimpin dengan memberi contoh, dan sebagainya. Contohnya, sebuah studi terbaru tentang praktik manajemen Angkatan Darat Amerika Serikat menggambarkan sebuah budaya di mana informasi yang menipu diterima menjadi hal biasa di mana pejabat menjadi mati rasa secara etis. Selanjutnya ada seleksi karyawan. Sebuah survei mengungkapkan bahwa lebih dari 98% manajemen menengah, agak, atau sangat aktif dalam memastikan bahwa keputusan dan perilaku bisnis harian sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya ada kode etik dan aturan pengambilan keputusan. Kode etik, pernyataan formal dari nilai-nilai organisasi dan aturan etika yang diharapkan untuk diikuti oleh karyawan, adalah pilihan populer untuk mengurangi ambiguitas tersebut. Selanjutnya ada leadership at the top. Melakukan bisnis secara etis membutuhkan komitmen dari manajer di semua tingkatan, tetapi terutama dari tingkatan atas, karena merekalah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan mengatur corak budaya. Manajer puncak juga mengatur nada dengan praktik penghargaan dan hukuman mereka. Selanjutnya, tujuan pekerjaan dan penilaian kinerja. Pekerja proses untuk mengatasi dilema etis. Pengawas telah menekan mereka untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat. Jika ditumpukan pengambilan pajak tidak diproses dan dipindahkan dari meja, mereka lebih cepat. Mereka diberi tahu meninjau kinerja dan kenaikan gaji mereka akan terpengaruh secara merugikan. Pencapaian tujuan biasanya merupakan masalah utama dalam penilaian kinerja. Jika penilaian kinerja hanya berfokus pada tujuan ekonomi, tujuan akan memulai membenarkan cara untuk mendorong perilaku etis. Tujuan dan sarana selalu dievaluasi. Yang selanjutnya, ethics training. Banyak organisasi menyiapkan seminar lokakarya dan program pelatihan etika serupa untuk mendorong perilaku etis. Pelatihan telah meningkatkan tingkat perkembangan moral individu. Bahwa jika tidak ada orang lain, pelatihan etika meningkatkan kesadaran etika masalah dalam bisnis. Independent social audits. Etika yang efektif program mungkin membutuhkan keduanya. Untuk menjaga integritas, auditor harus bertanggung jawab kepada dewan direksi perusahaan dan mempresentasikan temuannya langsung kepada dewan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.